Shalom Jemaat GSKI Betani seluruh Surabaya. Senang sekali saya berjumpa dalam program acara Masih Ada Tuhan. Tema renungan kita hari ini saya beri judul Menjadi Sahabat Allah. Adapun dasar ayat firman Tuhan yang menjadi dasar dari tema kita terambil dari Yakobus 4 ayat 4 sampai dengan 10 dan perikop judul dari fatsal tersebut di atas adalah hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Saya bacakan di Yakobus 4 ayat yang keempat. Firman Tuhan katakan demikian. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, salah satu yang cukup penting dalam setiap kita adalah kita memiliki seorang sahabat. Kita boleh banyak uang, kita boleh punya pangkat, kita pun boleh punya jabatan tinggi. Tapi tanpa sahabat, kita ini seakan-akan merasa kosong, seakan-akan merasa hampa maksud saya. Demikianlah keberadaan seorang sahabat itu sangat penting untuk kita semuanya. Tetapi Alkitab jelas mengatakan, pergaulan buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Artinya apa? Setiap kita harus menjadi sahabat yang baik bagi orang lain. Sahabat yang menguatkan dan selalu menjadi berkat agar lewat persahabatan kita, kasih Tuhan itu nyata bagi banyak orang. Jangan sampai kita ini punya pergaulan, punya sahabat yang akan menjadikan diri kita juga ikut terpengaruh kepada mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sikap apa yang harus kita miliki untuk kita menjadi sahabat Allah? Yang pertama, Yakobus 4 ayat yang keempat, firman Tuhan sangat jelas mengatakan demikian. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Poin yang pertama, yaitu kita harus beda dengan dunia ini. Artinya apa? Bukan kita harus menjadi seorang yang eksklusif atau menjadi pribadi yang eksklusif. Bukan menjadi pribadi yang angkuh, bukan menjadi pribadi yang sombong, bukan menjadi pribadi yang arogan atau semena-mena pada orang lain. Dan menjadikan diri kita ini di atas segala-galanya. Tuhan mau kita juga punya sahabat dunia dan kita juga tetap menjadi sahabat Allah. Amin. Namun kita harus beda dengan dunia ini. Apa yang menjadi tren dunia saat ini tidak harus kita lakukan sebagai sikap toleransi kita pada orang-orang sekeliling kita. Dan sikap kita sebagai orang percaya umat pilihan Tuhan, tentunya kita harus berani bersikap tegas sesuai dengan apa yang firman Tuhan nyatakan. Saya memberikan contoh, yaitu yang namanya seorang pemuda bernama Daniel. Yang Bapak Ibu juga bisa baca di dalam kitab Daniel. Daniel pada waktu tinggal di istana raja. Daniel ini walaupun ada di lingkup istana raja, tetapi dia tidak pernah makan dan minum minuman raja. Tetapi yang dia minta kepada apa yang bisa dimakan sehari-hari, apa yang bisa dia nikmati, dia hanya minta kepada pegawai istana raja supaya hanya disediakan sayur dan air putih. Tetapi dengan sikap tegas yang Daniel ambil, Daniel pun juga diberikan hikmat oleh Tuhan 10 kali lipat dari orang-orang yang ada di dalam istana raja. Dengan kata lain, Daniel berani bersikap tegas pada orang-orang di sekelilingnya, walaupun dia tinggal di istana raja. Daniel tidak sungkan, Daniel tidak pernah ragu. Apa yang dia tidak sukai, katakan maaf, mungkin saya tidak suka makanan ini, saya tidak suka minuman ini, bukannya saya merendahkan atau bukannya saya katakanlah tidak mau minum minuman ini. Tetapi benar-benar Daniel mengatakan dengan sikap yang tegas, dia hanya butuh makan sayur dan air putih setiap harinya. Yang kedua, apa yang Tuhan mau? Yakobus 4 ayat yang ke-6 firman Tuhan katakan demikian.
Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Poin yang kedua, Tuhan mau supaya kita jangan tinggi hati. Sebagai sahabat Allah, sudah layak dan sepantasnya kita rendah hati. Karena firman Tuhan jelas katakan, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan oleh Tuhan. Saya memberikan contoh yang namanya Raja Uzia, Bapak Ibu. Akibat dia tinggi hati, ia harus menderita sakit kusta. Sebenarnya Raja Uzia ini adalah raja yang diberkati Tuhan luar biasa. Dia punya kekuatan pasukan yang luar biasa. Tetapi dia lupa siapa sebenarnya dirinya. Pada waktu itu dia tidak boleh mempersembahkan korban. Tetapi dia memaksakan kehendak untuk memberikan korban itu. Akhirnya dia harus menderita sakit kusta. Buktinya apa? Di dalam 2 Tawarikh 26 ayat 16 dikatakan, setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak dirinya. Amsal 16 ayat 5 firman Tuhan katakan, setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Tuhan mau kalau kita menjadi sahabat Allah, jangan tinggi hati, jangan sombong. Karena orang yang tinggi hati, orang yang sombong akan direndahkan oleh Tuhan. Poin yang ketiga, Yakobus 4 ayat yang ke-8. Firman Tuhan katakan demikian. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Dan sucikanlah hatimu, hai kamu orang-orang yang mendua hati. Poin yang kedua, Tuhan mau supaya kita tetap dekat kepada Allah. Kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Dengan kita mendekat kepada Tuhan, kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan, maka kita juga bisa mengerti kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan maui dalam hidup kita. Sebab Roh Kudus Tuhan itu yang senantiasa menuntun kita, senantiasa memimpin kita, senantiasa membimbing kita, bahkan menolong kita, bahkan memberikan kekuatan yang luar biasa buat kita. Karena Roh Kudus Tuhan menjadikan kita hidup kudus dan kita akan dibawa masuk ke dalam kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Saya memberikan contoh Bapak Ibu, yaitu seorang yang namanya Yusuf. Saat ia berada di dalam rumah Potifar dan tante Potifar selalu mengajak berbuat dosa, tetapi Yusuf dengan tegas menolak ajakan itu. Namun Yusuf harus menerima fitnah dan ia harus masuk penjara. Apakah Yusuf terus menderita dan ada di dalam penjara? Karena penjara zaman dulu dengan zaman sekarang beda Bapak Ibu. Karena zaman dulu penjara itu ada di bawah tanah. Dimasukkan di bawah tanah tentunya gelap, tentunya dingin dan sebagainya. Tidak. Yusuf diangkat oleh Raja Firaun pada waktu itu menjadi Perdana Menteri. Dan ia berkuasa atas Mesir. Bahkan melalui keluarga Yusuf, bangsa Israel menjadi bangsa yang besar seperti saat ini. Tentunya kita mau menjadi sahabat Allah. Dan saya percaya, mungkin awalnya buat kita kurang nyaman dengan sikap kita karena kita masih hidup di dunia ini. Namun firman Tuhan jelas katakan tadi di Yakobus 4 ayat yang keempat di atas. Tetapi biarlah melalui pertolongan Roh Kudus, kita dimampukan, kita diberikan kekuatan untuk mempraktekkan firman Tuhan. Dan bukan hanya sebagai pendengar. Saya percaya saat Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, maka ada damai sejahtera sukacita yang luar biasa yang selalu ada dan bersama dengan kita semua. Dan kita menjadi sahabat Allah yang luar biasa bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.